Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Inayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan. Dengan fasilitator saya Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik saya Ibu Wiwi Purbawati SPD MM. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 ini saya menggunakan model 4C. Yang pertama connection, yang kedua konsep, yang ketiga challenge, dan yang keempat change. Apa itu refleksi 4C? Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan dengan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya yang baik untuk murid saya antara lain: 1. Berpusat pada murid, artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasarkan pada upaya memahami murid secara utuh. 2. Berpusat pada kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. 4. Penilaian berjenjang, artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Ketika saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal baik yang berbeda dengan praktik pembelajaran saya selama ini yang saya terapkan. Hal tersebut antara lain: 1. Setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut, dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Setiap berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya dan untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan murid saya. Sekarang yang menjadi tolak ukur saya agar lebih mengenali murid saya adalah dengan memahami kebutuhan belajarnya. Sehingga ketika dalam pembelajaran akan tercipta suasana yang kondusif. Sekian paparan dari saya. Saya Tri Inayati mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.